Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada abad ke-14 di wilayah Jawa dikenal 9 penyebar agama Islam yang kondang dengan sebutan Wali Songo. 9 wali itu tinggal di beberapa daerah penting di sekitar pantai utara Jawa. Strategi dakwah yang digunakan Wali Songo amat bervariasi, tergantung wilayah dan kondisi masyarakatnya. Sebagian besar dari para penyebar Islam itu beradaptasi dengan luas agar penyampaian Islamnya diterima oleh masyarakat. Nama Wali Songo berikut adalah 9 tokoh Wali Songo. Nama asli, strategi dan wilayah penyebaran dakwahnya sebagaimana dituliskan Agus Sunyoto di buku Atlas Wali Songo tahun 2016. 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Sembolo yang sekarang Desa Laren di Kecamatan Manyar, 9 km utara kota Gresik. Strategi dakwahnya dimulai dari perdagangan yang dilanjutkan dengan pendekatan politik. Sunan Gresik kemudian menjalin hubungan dengan penguasa saat itu. Sunan Gresik juga mendirikan pesantren dan masjid untuk menyebarkan Islam. Keberadaan Sunan Gresik ini menjadi kontroversi selama ini. Ada perbedaan antara pandangan masyarakat dan fakta sejarah. Sebagaimana dilansir dari NU Online, keberadaan Sunan Gresik akademis, namun tetap berkembang sebagai kepercayaan masyarakat. 2. Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel ialah Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401. Wilayah dakwahnya berada di sekitar Surabaya. Ia juga memiliki pesantren Ampel Denta yang terletak di daerah Denta, Surabaya. Strategi dakwah yang terkenal adalah dengan mendidik para dai atau juru dakwah. Kemudian ia menikahkan banyak juru dakwah dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. 3. Sunan Kudus. Sunan Kudus bernama asli Ja'far Shodiq. Ia lahir pada tahun 1400. Wilayah dakwahnya adalah di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus terkenal dengan tegas dalam menegakkan ajaran syariat Islam. Di masanya, ia dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar. Strategi dakwah yang digunakan Sunan Kudus untuk menyebarkan Islam adalah dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan mereka. Ia mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan, membuat keris pusaka, emas, dan lain-lain sebagainya. 4. Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia lahir pada tahun 1442. Orang tuanya adalah Syekh Maulana Ishaq bersama Dewi Sekar Dadu, putri Mina Sembuyu, yang merupakan seorang penguasa wilayah Belambangan di ujung kerajaan Majapahit. Sunan Giri adalah salah seorang ulama Wali Songo, majelis penyebar dakwah Islam pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Pada abad ke-14 Masehi, seiring munculnya Kesultanan Demak dan menjelang runtuhnya kerajaan Majapahit, Sunan Giri dikenal sebagai raja sekaligus guru suci. Ia berperan penting dalam pengembangan dakwah di Nusantara. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan memanfaatkan kekuasaan, perniagaan, dan pendidikan dalam wilayah Banjar, Martapura, Pasir, dan Maluku.
5. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mempunyai sebuah nama asli, Syarif Hidayatullah. Ia lahir pada tahun 1448 di Kairo, Mesir. Di Mesir, ia adalah putra Sultan Hud dan pernah menjadi pangeran untuk penerus Raja Mesir, menggantikan ayahnya. Tetapi ia menolak dan memutuskan untuk menyebarkan ajaran Islam dengan ibunya di wilayah Jawa. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan menguatkan kedudukan politik. Ia menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak untuk memuluskan dakwahnya. 6. Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo atau Raden Said lahir pada tahun 1450 di Tuban. Ayahnya adalah Tumenggung Wilatikla Bupati Tuban. Sunan Kalijogo adalah salah satu ulama Wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa. Sejarah hidup Sunan Kalijogo tidak semulus yang dibayangkan. Sebelumnya menjadi pendakwah adalah Bromocorah alias penjahat. Riwayat kehidupan Sunan Kalijogo melintas batas era kerajaan di Jawa yang silih berganti. Ia menyaksikan perubahan sejak masa akhir kerajaan Majapahit, lalu Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, hingga awal Kesultanan Mataram Islam. Strategi dakwah Sunan Kalijogo amat terkenal melalui seni dan budaya. Ia piawai mendalang, menciptakan bentuk-bentuk wayang dan lakon carangan. Dakwah Raden Said dimulai di Cirebon, di desa Kalijogo, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pemanukan. Karena basis dakwahnya di desa Kalijogo, Raden Said kemudian dikenal dengan julukan Sunan Kalijogo. Sebagaimana Wali Songo yang lain, Sunan Kalijogo berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Ia amat mahir mendalang dan menggelar pertunjukan wayang. Sebagai dalang, ia dikenal dengan julukan Ki Dalang Sido Brangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kemendung, atau Ki Unehan. Berbeda dengan pertunjukan wayang lainnya, Sunan Kalijogo tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukan beliau, melainkan cukup dengan menyebut kalimat sodo atau 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Dengan begitu, orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijogo sudah masuk Islam. Berkat kelihayan Sunan Kalijogo berbaur, lambat laun masyarakat setempat mengenal Islam. Sunan Muria yang sebagai putra Sunan Kalijogo. Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said atau Raden Said mewarisi darah sendi ayahnya. Ia lahir pada tahun 1450 dan dianggap sebagai sunan termuda di antara para wali songo lainnya. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Muria melestarikan seni gamelan dan boneka sebagai sarana dakwah. Dia menciptakan beberapa lagu dan tembang untuk mempraktikkan ajaran Islam. 8. Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 serta nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Julukan Sunan Bonang berasal dari salah satu desa Kabupaten Rembang, yaitu desa Bonang. Sunan Bonang dikenal amat pandai dengan ilmu fikih, ushuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan lain sebagainya. Wilayah dakwahnya adalah daerah Kediri. Di sana ia mengajarkan Islam melalui wayang, tembang, dan sastra sufistik. Karya sastra terkenal yang digubah Sunan Bonang adalah Suluk Wujil. 9. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin.
Ia lahir pada tahun 1470 dan merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Wilayah dakwahnya berada di Paciran, Lamongan. Strategi dakwah terkenal dengan pendidikan akhlak kepada masyarakat. Di Paciran, Sunan Derajat mendidik masyarakat untuk memperhatikan kaum fakir miskin. Ia menjunjung tinggi kesejahteraan umat. Selain itu, Sunan Derajat juga dikenal dengan pengajaran teknik membuat rumah dan tandu. Terima kasih telah menonton video kami, mendengarkan secuil kisah Wali Songo. Tulisan dibaca bersumber dari penulis Abdul Hadi, editor Dita Kusno. Sumber tulisan silakan cek deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.